anak-anak kecil sejak umur TK aja sudah dilatih untuk benci Islam. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Yang meletus balon apa? Ijo. Hatiku sangat kacau. Loh, Islam itu bikin kacau aja. Tinggal 4 pegang erat-erat. Apa? Merah, kuning, apalagi nyanyi yang jelas-jelas mengajak untuk membenarkan ajaran Kristen. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali, kiri kanan, ya. Kulihat saja banyak pohon apa? Nah, kenapa cemara? Padahal di Sumatera banyak pohon sapi. Beragama tanpa akal. Lagu anak dikafirkan. Aduh, kumaha ya. Al-Quran dan Al-Hadis memang pedoman agama Islam. Namun modal yang tidak kalah penting dalam beragama Islam adalah akal. Tanpa akal, Al-Quran dan Al-Hadis hanya seonggok mushaf yang hanya dibaca tanpa makna. Tanpa akal, Al-Quran dan Al-Hadis tak bisa digali maknanya. Jujur saya merasa sedih dengan fenomena sekarang di mana banyak bertebaran ustadz dan penceramah yang sangat minim ilmu namun mendapatkan panggung. Mereka ceramah asal ceramah, tidak berlandaskan ilmu. Akal pun entah dipakai apa tidak sehingga gampang sekali menyalah-nyalahkan. Tidak ada kebijaksanaan dari model penceramah seperti ini. Isi ceramahnya hanya meresahkan umat. Beredar video berisi potongan ceramah Ustadz Zainal Abidin. Sebenarnya video lama 2018 silam yang kembali diunggah. Dalam video tersebut Ustadz Zainal mengatakan bahwa lagu berjudul Balonku dan Naik-Naik ke Puncak Gunung mengajarkan anak-anak membenci Islam. Saya tidak mengerti kenapa lagu-lagu anak yang begitu polos dan ceria yang selama ini diajarkan di TK dianggap mengajarkan anak benci Islam. Ustadz Zainal kemudian menyanyikan lirik lagu Balonku yang selama ini diajarkan di TK. Ia mengatakan letak lagu itu mengajarkan membenci Islam karena ada lirik hatiku sangat kacau. Dari lirik ini dia menganggap Islam membuat hati menjadi kacau. Jadi menurutnya lagu ini mengajarkan anak membenci Islam karena membuat hati kacau. Jujur saya selama belajar mata kuliah di logika ini kesimpulan paling bodoh yang pernah saya ketahui. Berkesimpulan bahwa lagu Balonku mengajarkan anak-anak membenci Islam hanya karena lirik hatiku sangat kacau, sangat tidak logis. Antara premis dan kesimpulan tidak matuk. Terkecuali dengan lirik lagu Balonku menyebut agama Islam membuatku hatiku sangat kacau, kenyataannya tidak. Lagu Balonku sangat polos dan ceria, menggambarkan kekecewaan anak kecil ketika balon kepunyaannya ada yang meletus. Selain itu tidak ada bukti konkret bahwa anak-anak menjadi membenci Islam setelah diajarkan lagu Balonku. Saya berani bertaruh pada kiai dan ulama ketika kecil hafal dengan lagu Balonku. Sejak di TK saya sudah hafal lagu Balonku, seringkali menyanyikannya. Dari lagu itu saya belajar untuk hati-hati agar memegang balon agar tidak meletus. Saya sama sekali tidak membenci Islam, justru saat ini sangat mencintai Islam. Bukti kecintaan saya kepada Islam diantaranya dengan mempelajari agama Islam di pesantren selama bertahun-tahun, serta kuliah di kampus keagamaan Islam hingga pasca sarjana. Selanjutnya tentang lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung, menurut Ustadz Zainal lagu itu dianggap membenarkan agama Kristen karena menyebut nama pohon cemara. Jadi menurutnya pohon cemara adalah simbol agama Kristen. Untuk anggapan pohon cemara adalah simbol agama Kristen sebenarnya bukan barang baru. Banyak sekali umat Islam Indonesia yang beranggapan seperti ini. Mereka sangat anti dengan pohon cemara karena dianggap pohon kafir. Padahal di beberapa masjid di luar negeri terdapat banyak pohon cemara di halaman masjidnya. Meski tidak paham bahwa pohon cemara adalah hasil akulturasi antara ajaran Kristen dan budaya Eropa. Kalau di Islam, akulturasi antara ajaran Islam dengan budaya bisa dilihat dari masjid yang biasanya terdapat beduk. Dari segi bangun masjid pun tidak seragam, menyesuaikan dengan lokalitas budaya setempat. Betapa dangkal pemikiran Ustadz Zainal atau siapapun yang menyebut pohon cemara adalah simbol Kristen. Menunjukkan betapa sempit cara pandang dalam beragama, menunjukkan betapa kecil lingkup pergaulannya, dan menunjukkan betapa akalnya tidak dipakai di dalam memahami ajaran agama. Sangat mengerikan jika Ustadz model Zainal ini masih merajalela di mana-mana.
Mungkin maksudnya anak-anak kecil jangan diajari lagu khas Indonesia, melainkan lagu-lagu Arab. Menurutnya mengajarkan lagu Arab bisa membuat anak menjadi suka dengan Islam. Jadi apa-apa yang di Arab dianggap sebagai Islam, sedangkan yang asli Indonesia meskipun maknanya baik tetap dianggap tidak Islami. Aduh, Ustaz. Ujung-ujungnya mereka hanya ingin menjauhkan anak-anak Indonesia dari tradisi dan budaya khas Indonesia, serta mendekatkan dengan budaya dan tradisi Arab. Saya kira fenomena ini benar-benar nyata. Dari cara berpakaian, berbicara yang mulai sering menggunakan istilah Arab, dan sekarang dengan lagu. Anak dijauhkan dari lagu khas Indonesia. Jika mereka terus menyebarkan pengaruh hingga pelosok negeri, mungkin kita akan mendapati generasi Indonesia yang lebih mencintai Arab dibandingkan dengan negaranya sendiri. Aduh. Artikel ini dikutip dari siwa.com dan ditulis oleh Ayas. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani,